Drop it. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aryo dari jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknik Undana. Kali ini saya akan menjawab soal dari mata kuliah Sistem Pakar, dan yang pertama, bagaimana teorema Bayes untuk hipotesis ganda dan eviden ganda. Yang kedua, kombinasikan eviden Bayes dengan logika fasi. Penjelasannya akan sebagai berikut. Oke, jadi baik, kita akan membahas nomor 1, yaitu bagaimana teorema Bayes untuk hipotesis ganda, eviden ganda. Oke, pertama, kalau kita ketahui rumus hipotesis ganda itu seperti probabilitas hipotesis gandanya eviden sama dengan probabilitas eviden pada hipotesis I kali dengan probabilitas hipotesis I dibagi dengan probabilitas eviden. Ini rumus yang kita ketahui untuk hipotesis ganda dengan eviden tunggal. Oke, atau bisa ini juga probabilitas E ini bisa ditulis juga seperti ini. Ini kita tulis kembali. Probabilitas hipotesis I dibagi dengan sigma atau jumlah dari N, ini jumlah dari hipotesisnya, K sama dengan 1. Kita mulai dari 1. Probabilitas eviden pada hipotesis K, karena hipotesisnya lebih dari 1 atau ganda, maka kita ini menjumlahkan semua hipotesis yang ada dengan eviden yang diketahui, lalu dikali dengan probabilitas hipotesis K. Ini adalah rumus untuk hipotesis ganda eviden tunggal. Lalu bagaimana dengan hipotesis ganda dan eviden ganda? Nah, kita akan menjawabnya. Jadi rumusnya hampir mirip dengan ini, tapi ada beberapa tambahan. Jadi probabilitas hipotesis I pada eviden 1, eviden 2 sampai dengan eviden M, sampai dengan berapapun evidennya. Lalu kita ini probabilitas eviden 1 pada hipotesis I, hipotesis yang ini, dikali dengan probabilitas eviden 2 hipotesis I sampai dengan pada probabilitas eviden M pada hipotesis I, baru ini dikalikan dengan probabilitas hipotesis I, sama seperti ini, atau dibagi. Nah, mungkin saya tulis ulang saja rumusnya di sini. Jadi probabilitas hipotesis E1 hipotesis I sampai dengan probabilitas eviden M hipotesis I kali dengan ini dikali probabilitas hipotesis I. Ini kalau untuk pembaginya juga sama, sigma N karena hipotesisnya lebih dari 1, K sama dengan 1. Ini karena ini cuma satu eviden, jadi tulisnya eviden cuma satu saja. Kalau evidennya lebih dari 1 tinggal ditambah saja. Jadi tinggal rumusnya sama, probabilitas tinggal eviden 1 pada hipotesis K kalikan dengan sampai dengan probabilitas eviden 2 eviden M sama pada hipotesis K, lalu dikali dengan probabilitas hipotesis K. Oke, selanjutnya kita coba dengan contoh soal. Oke, contoh soalnya. Oke, kita coba untuk contoh soal
dengan rumus yang telah kita ketahui tadi ini. Oke, misalkan di sini kita mengetahuinya, kita punya hipotesisnya 2 dan evidennya juga 2. Jadi pada hipotesis pertama berarti PH1 pada eviden 1 dan eviden 2 sama dengan, jadi rumusnya berarti probabilitas eviden 1 pada hipotesis 1 dikali dengan probabilitas eviden 2 pada hipotesis 1 dikali probabilitas hipotesis 1 dibagi pertama probabilitas eviden, rumusnya hampir sama kayak di atas, eviden 1 hipotesis 1 kali probabilitas eviden 2 hipotesis 1 dikali probabilitas hipotesis 1 ditambah dengan probabilitas eviden 1 hipotesis 2 kali probabilitas eviden 2 pada hipotesis 2 dikali probabilitas hipotesis 2. Oke. Sini saya coba kita ketahui saja kalau nilai dari probabilitas eviden 1 pada hipotesis 1 itu 0,9, lalu probabilitas eviden 2 pada hipotesis 1 itu 0,5, dan probabilitas hipotesis 1 itu 0,4. Maka dibagi, mulai dari ini hampir sama, kita tulis kembali 9 kali 0,5 kali 0,4 ditambah, kenapa ditambah? Karena dia pakai sigma tadi. Lalu untuk probabilitas eviden 1 pada hipotesis 2 itu nilainya kita taruh saja nilainya misalkan 0,4 kali 0,3 dikali 0,1. Jadi 0,3 ini eviden 2 pada probabilitas eviden 2 pada hipotesis 2, lalu 0,1 ini probabilitas hipotesis 2. Lalu nilai dari ini 0,9 kali 0,5 kali 0,4 itu 0,18, lalu ini 0,18 ditambah dengan 0,4 kali 0,3 kali 0,1 itu 0,012, maka hasilnya itu 0,18 0,192 sama dengan 0,93. Oke, ini untuk yang pertama. Lalu karena kita punya dua hipotesis, artinya hipotesisnya ganda, kita lanjutkan pada hipotesis yang kedua dengan eviden 1 dan eviden 2. Rumusnya hampir sama di sini, cuma hipotesisnya diganti jadi hipotesis 2. Jadi sekarang yang kita ketahui probabilitas eviden 1 pada hipotesis 2 itu 0,4 tadi yang kita ketahui, terus dikali dengan probabilitas dari eviden 2 pada hipotesis 2 itu 0,3, dan probabilitas dari hipotesis 2 itu 0,1 dibagi dengan sama yang ini juga, jadi bagi dengan 0,192, nilainya jadi ini hasilnya 0,012 dibagi 0,192, jadi itu hasilnya 0,062. Oke, jadi seperti ini hasil perhitungan dari probabilitas ini hipotesis ganda dengan eviden ganda. Jadi ini sangat mempengaruhi. Ketika kita salah menghitung di salah satu ini saja akan mempengaruhi semuanya. Oke, mungkin sekian untuk yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, jadi baik, kita telah menyelesaikan nomor 1. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 itu adalah kombinasi
evidence bias dengan logika fasi. Penggunaan logika fasi pada evidence bias itu lebih pada ketika user menginputkan nilai probabilitasnya. Misalkan pada penyakit pisang, user menginputkan, misalkan pertanyaannya seberapa persen kerusakan pada buah pisang. User memasukkan 70%. Nah, itu yang akan masuk ke dalam perhitungan logika fasinya. Perhitungannya akan seperti berikut ini. Jadi baik, sini kita ketahui kerusakan kan buah pisang itu 70%. Oke. Jadi sini kita diketahui X-nya sama dengan 70. Kita buat kurvanya. Oke. Kurva turun. Oke. Ini jadi ini low, medium dengan high. Oke. Mulai ini persentasenya, jadi ini 0, 25, 50, 75 dan 100. Nah, jadi karena diketahuinya 70 maka X-nya berada di sekitaran di sini. X-nya. Oke. Karena di sini jadi dia mengenai kurva medium dan high. Pertama kita cari di medium dulu. Mu medium untuk 70 itu rumusnya jadi nilai tertingginya 75 dikurangkan dengan nilai X-nya 70 lalu dibagi dengan nilai terkecilnya itu 25. Jadi hasilnya 5/25 sama dengan 0,5. Lalu untuk mu high-nya 70 jadi rumusnya nilai dari X-nya 70 dikurangi nilai terkecil dari kurva high 50 dibagi dengan 75 dikurang dengan 50, 25. Jadi nilainya 20 dibagi 25 sama dengan 0,8. Oke, jadi baik, selanjutnya kita masuk pada biasnya. Untuk biasnya kita ini kerjakan menggunakan rumus untuk ini hipotesis tunggal dengan eviden tunggal. Rumusnya itu sama dengan probabilitas eviden hipotesis pada hipotesis dikali dengan probabilitas dari hipotesis dibagi dengan probabilitas dari evidennya. Kita masukkan nilai dari ini fus yang kita ketahui tadi ke nilai eviden pada hipotesisnya. Ini karena ada dua nilai, jadi kita probabilitasnya nanti ada dua. Jadi PHE1 itu nilainya 0,5 dikali probabilitas hipotesisnya kita taruh saja nilainya 0,1 dan probabilitas evidennya itu 0,4. Jadi hasilnya 0,5 kali 0,1 itu 0,05 dibagi 0,4 hasilnya 0,125. Lalu untuk probabilitas hipotesis pada eviden yang kedua itu nilai 0,8 dikali 0,1 dibagi 0,4. Jadi 0,8 kali 0,1 itu 0,08 dibagi 0,4 sama dengan 0,2.
Sini ketahui, jadi kalau untuk nilai dari 70% itu ketika dimasukkan ke dalam kurva medium pada logika fasi itu nilainya akan 0,125. Tapi untuk kurva yang high itu nilainya 0,2. Jadi seperti itu penjelasannya, saya. Demikian.